Nggih, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita bisa berkumpul di lapangan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lamanya, setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah qiyam di bulan Ramadan. Dan hari ini kita memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, baik itu siamnya, baik itu qiyamnya, baik itu sodakohnya, baik itu zakatnya, baik itu tilawah Qur'annya, seluruh amal-amal yang kita lakukan, kita memohon hari ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya di bulan Ramadan kemarin kita semuanya sedang menanam. Kita sedang menanam di bulan Ramadan dan kita siap untuk memetik apa yang kita sudah panen, apa yang sudah kita tanam. Hari ini kita sedang mencoba untuk memahami bagaimana cara memetik buah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalaulah kita memperhatikan sebagai contoh yang mudah kita fahami, kita menanam satu tanaman, tentunya kita semua bisa. Kita bisa menanam tanaman-tanaman yang siap untuk kita tanam. Semua di antara kita semuanya bisa, insya Allah. Tetapi yang harus diperhatikan bagaimana cara memelihara tanaman tersebut. Ini yang berat untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Karena memelihara tanaman yang sudah kita tanam
kita harus berpikir, kita harus menguras tenaga, segala pemikiran kita, bagaimana caranya agar tanaman ini tumbuh betul-betul subur. Karena ketika pertumbuhan tanaman yang sedang kita tanam, kita tidak akan lepas dari hama-hama yang akan mengganggu pohon tersebut. Dan tidak akan menjadi bahagia ketika nanti kita memanen, ternyata hasil dari panenan kita hampa. Artinya ada apa di balik ini semua? Apakah benihnya yang tidak benar, ataukah tanahnya, ataukah kitanya yang selama ini tidak memperhatikan bagaimana karakteristik tanaman pepohonan yang sedang kita tanam? Tetapi hadirin ikhwatul iman, di saat kita memanen, dalam artian panen amal yang kita lakukan di alam dunia, bukan memetik hasil di alam dunia hari ini. Kalaulah kita bisa memetik hasil tanaman kita, tanaman amal kita di dunia ini, tentunya kita akan berbahagia. Tetapi masalahnya ketika kita nanti panen, bukan di dunia, tetapi nanti di yaumul ma'ad. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan di dalam kitab Fawaidul Fawaid, innama yaumul judad yaumul ma'ad, bahwasanya hari panen itu harinya nanti ketika kita di alam akhirat. Ketika panen, beliau menegaskan fa'indal jadad yatabayyanu hulwus thimar min murriha. Ketika kita memanen, maka akan jelaslah bagaimana hasil dari panenan itu, apakah manis ataukah pahit terhadap buah yang kita petik. Ini menunjukkan gambaran kita tidak tahu apakah buah yang kita petik hari ini manis atau pahit. Kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Karena nanti bahwa di hari panen, nanti di hari kiamat, nanti di alam akhirat kita akan merasakan ini semua. Tetapi hadirin ikhwatul iman, yang harus kita perhatikan hari ini, ketika kita memanen dan kita menginginkan buah yang kita panen ini manis, lezat, nikmat, maka tentunya tugas kita hari ini adalah memelihara tanaman tersebut. Jangan sampai gagal panen. Apalagi kalau panen amal nanti di akhirat. Kalau gagal panen di dunia, masih bisa kita optimalkan lagi di musim depan. Tetapi kalau gagal panen amal kita di akhirat nanti, kita menjadi orang yang merugi. Itulah sebabnya ada tanda-tanda kesuksesan. Ada tanda-tanda di mana kita bisa merasakan apakah benar, apakah merasakan panen yang bagus atau tidak. Dari mana? Dari mulai hari ini. Dari mulai hari ini, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, apakah nuansa-nuansa Ramadan yang pernah kita lakukan 1 bulan kemarin, kita akan meneruskan perjalanan mulai dari sekarang nanti sampai 11 bulan berikutnya, ataukah kita balik lagi kepada akhlak yang sudah menjadi karakteristik kita biasa sebelum di bulan Ramadan? Ada contoh yang baik. Jika ingin panen yang bagus, di mana kita memperhatikan seekor ulat yang tadinya makhluk yang namanya ulat, itu tidak ada seorang pun yang menginginkannya, jijik. Bahkan ketika melihat ulat akan kita bunuh. Kenapa? Kita merasakan ulat mengganggu kehidupan kita. Tetapi ketika ulat bermetamorfosis, ketika ulat menjadi kepompong,
Maka tidak lama kemudian dari kepompong bukan berubah menjadi ulat lagi, tetapi nanti menjadi seekor kupu-kupu yang sangat diminati oleh kita. Inilah sosok contoh di antara kita yang hasil panennya itu luar biasa. Mendapatkan panen yang luar biasa. Kenapa? Karena berhasil hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang musyrik menjadi tauhid, melakukan amalan-amalan yang lebih hebat daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka mulai dari sekarang ikhwatu iman rahimakumullah, tanya ke dalam diri kita, apa yang bisa kita persembahkan untuk kepentingan Islam? Apa yang kita bisa dermakan untuk kepentingan masyarakat, negara, bangsa? Karena ini yang akan menentukan keberhasilan kita ketika kita memanen, memetik buah dari hasil Ramadan kemarin. Kita bisa berkumpul di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita merasa damai. Lihat saudara-saudara kita di Filistin yang hari ini mungkin mereka tidak bisa seperti kita. Kita mesti mendoakan mereka. Kita mesti memaksimalkan usaha kita. Dan kita betul-betul doakan mereka. Dan mereka sudah jelas surga bagi mereka sudah jelas. Bagi kita belum tentu. Di depan mereka surga. Makanya kita dermakan doa kita, harta kita untuk kepentingan mereka semua. Dan kita juga berjuang hadirin ikhwatu iman. Di tetangga-tetangga kita pun masih banyak membutuhkan tangan-tangan ikhlas kita. Maka dari hasil jerih payah di bulan Ramadan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siamnya, qiyamnya, infaknya dan sebagainya, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Jangan sampai kita a priori, jangan kita apatis, jangan kita menjadi cuek melihat fenomena masyarakat hari ini. Kita optimalkan hari ini apa yang kita punya. Kalau kita punya harta, jadikan harta kita menjadi shadaqatun jariyatun. Kalau kita punya ilmu, jadikan ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita punya anak, jadikan anak yang waladun solihun yad'ulahu. Karena ini adalah yang akan memberikan panen yang luar biasa. Bukan panen sembarang panen, tapi mendapatkan panen yang sangat luar biasa. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pintu-pintu zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ini yang akan mengantarkan kita mendapatkan panen yang manisnya luar biasa. Kapan? Nanti di akhirat, bukan sekarang. Hari ini saatnya kita memanen, saatnya kita menanam, bukan ingin menuai, bukan kita ingin mendapatkan hasil itu kelak saja di yaumil qiyamah. Oleh sebab itulah hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, Allahu akbar walillahil hamd. Kita sebagai sosok manusia yang sempurna, insan kamil, orang-orang yang bertakwa, maka kita harus bisa mengoptimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan semua dimiliki oleh kita semua. Yaitu 3 potensi yang besar di saat kita dilahirkan ke alam dunia dengan perantaran ibu kita, bapak kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Kita tidak tahu apa-apa ketika kita lahir. Tetapi karena perantara ibu kita, perantara bapak kita, kita bisa hadir di sini, kita bisa memanfaatkan detik-detik kehidupan kita. Allah memberikan 3 kekuatan. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Ini modal terbesar bagi kita. Maka silahkan untuk menanam dengan kekuatan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Biar nanti kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan panen yang luar biasa. Bukan hanya milik orang kaya saja pendengaran, penglihatan dan hati. Bukan hanya untuk orang-orang cerdas saja. Bukan orang-orang yang bahagia saja. Semua Allah berikan 3 potensi ini. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan hari ini.
Maka sekarang, mulai sekarang kita mendengar betul-betul yang mendengar, bisa mendengarkan sesuatu yang ingat kepada Allah. Allah itu maha dari segala-galanya. Allahu Akbar. Allah yang menciptakan langit yang begitu luas yang kita saksikan hari ini. Allah menciptakan bumi yang kita duduki hari ini. Semuanya ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Maka kita sebagai hamba Allah maksimalkan 3 pemberian Allah ini. Kita mendengar, harus mendengar terhadap apa yang Allah ridhoi. Kita melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Dan hati nurani pun jadilah qalbun salim dan nafsun mutmainnah. Bagaimana caranya? Modal yang tadi kita optimalkan. Karena di bulan Ramadan diharapkan kita bisa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri dari pendengaran, penglihatan nurani dari sesuatu yang tidak diinginkan. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang bertakwa di dunia saja sudah Allah berikan hasilnya. Apalagi nanti kelak di yaumil kiamah. Banyak surat, banyak hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang bertakwa akan mendapatkan kesuksesan. Di antara ayat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, di antaranya hasil daripada Ramadan kemarin, yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut makhraj, solusi hidup. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Di antara bapak ada masalah, di antara ibu ada masalah, saya ada masalah, semuanya punya masalah. Yang tidak ada masalah itu nanti ketika di surga. Kalau kita sudah di dunia, banyak permasalahan hidup yang kita alami, yang kita arungi. Bahkan permasalahan itu bisa mengikis keimanan kita. Tetapi ingat, andaikan kita bertakwa, wa may yattaqillah, andaikan kita bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi kehidupan kita. Apakah untuk diri kita sendiri, ataukah keluarga, pasangan hidup, anak kita, atau bermasyarakat dengan tetangga-tetangga kita. Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Syaratnya takwa. Atau yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini buahnya yang begitu ranum, begitu manis bisa kita rasakan. Allah akan berikan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Ingat hadirin ikhwatu iman, rizki bukan hanya uang. Uang salah satu bagiannya. Rizki itu apa yang kita dapati dan membuat kita bahagia. Mahazahul insan. Apa yang didapatkan oleh kita sebagai manusia itu adalah bagian daripada rizki. Kita dapat harta, kita dapat kesehatan, kita dapat kesempatan, kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita mendapatkan keimanan, kita mendapatkan keislaman. Ini rizkun minallah. Kalau kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Andaikan kita bisa mengoptimalkan ketakwaan yang ini. Ketakwaan itu ada di sini. Bukan dari mata, telinga, tangan dan kaki. Ketakwaan ada di sini. Tangan dan kaki bisa saja bohong. Mulut bisa saja bohong. Makanya dalam surah Yasin, ketika nanti di yaumil kiamah, Allah akan tutup mulut kita. Kenapa? Mulut kita mungkin banyak berdustanya, banyak berbohong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari kiamat, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Tidak bisa lagi mencari-cari alasan. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara bukan mulut, tapi tangan-tangan kita.
Selama ini tangan-tangan kita digunakan untuk apa? Maka jadilah orang yang bertakwa. Banyaklah istighfar, banyaklah bertobat. Hari ini mustajab. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun yang menjadi saksi nantinya kemana melangkahkan kaki kita. Apakah ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah. Maka benar, ketika kita mengoptimalkan ketakwaan di dunia ini, Allah akan berikan rizki. Rizki saat kita nyaman, tumaninah ketika kita sholat. Rizki ketika kita masuk ke bulan Ramadan, saum kita merasa nikmat. Kita diberikan rizki untuk bisa berbagi sesama manusia. Kita diberikan rizki-rizki yang Allah berikan, di mana ini adalah yang harus kita syukuri. Di mana kita mesti bersyukur kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Apalagi rizki iman dan takwa. Yang ketiga, jika kita bertakwa, maka dirasakan hari ini juga, wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Kita ingin sholat mudah. Kita ingin melaksanakan apapun mudah. Kenapa? Takwa. Buah dari takwa itu begitu manisnya. Maka jangan sampai manisnya buah ini dicampuri dengan racun-racun yang tidak kita inginkan. Racun-racun yang tidak diinginkan seperti apa yang kita harusnya dibersihkan dari pandangan, pendengaran dan sebagainya, kita kotori lagi, kita kotori lagi. Ini adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Bahkan bukan hanya saja diberikan kemudahan, bukan saja diberikan solusi kehidupan, bukan hanya diberikan rizki, tetapi dosa-dosa yang kita lakukan yukaffiru anhu sayyiatihi, dileburkan dosa-dosa kita. Maka benar, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita keluar menuju lapang, maka kata Rasul, kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa dan kesalahan kita. Makanya berbahagia, hari ini adalah hari Id, hari rayanya umat Islam. Berbahagialah terhadap apa yang Allah anugerahkan hari ini. Karena Allah sudah memberikan beberapa atau banyak rizki-rizki yang diberikan kepada kita. Termasuk dosa dan kesalahan kita dileburkan oleh Allah saat ini. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Atau yang lainnya, wa yu'zim lahu ajra. Allah akan berikan pahala yang azim, yang agung, yang besar pahalanya. Dan tentunya pahala itu nanti di hari kiamat. Apalagi siam, asyamu li wa ana ajzibihi. Saum itu untukku, aku yang akan membalasnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Beda dengan saum, beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Dibedakan. Saum itu spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di surga ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan inilah yang dikhususkan bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah-ibadah siang. Maka hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai seorang yang mampu memetik buah yang manis ini, patut untuk bersyukur. Tetapi ketika kita merasakan ini merasa pahit, buah yang saya rasakan pahit, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah. Kenapa? Nanti Allah akan gantikan. Nanti Allah akan berikan sesuatu di mana kita banyak istighfar, di mana kita banyak taubat kepada Allah. Maka perbanyaklah silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga untuk meminta maaf. Untuk sama-sama melubarkan, sama-sama memberikan maaf antara kita sekalian. Untuk apa? Untuk nanti terasa ketakwaan kita di hari ini. Jangan sampai terjadi mereka-mereka yang maksiat, di mana mereka merasakan buahnya tidak manis tetapi pahit bagaikan pohon zakum di akhirat nanti. Pohon zakum, pohon yang pahitnya luar biasa. Kenapa mereka sampai sebegitunya? Dikarenakan mereka tidak beriman.
Dikarenakan mereka tidak bertakwa. Dalam artian mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan kemaksiatan. Maka ketika ada di antara manusia melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, melakukan kemaksiatan, Allah tidak akan bukakan pintu-pintu rahmat di langit. Allah tidak akan bukakan pintu-pintu barokah di bumi. Kenapa? Karena mereka tidak iman dan takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Menunjukkan apa? Mereka tidak akan diberikan barokah. Israel laknatullah alaih tidak akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berani untuk menghancurkan 3 masjid yang dijadikan masjid rujukan utama dunia muslim. Masjid Filistin, Masjidil Aqsa. Begitupun di negara kita. Jika di negara kita masih banyak orang yang tidak mau dihukumi dengan hukum Islam, tidak ingin menegakkan syariat Islam, maka hati-hati. Hati-hati. Negara yang katanya subur, makmur, gemah, rifalo, jenawi, tidak akan menjadi barokah. Kenapa? Karena yang tadi, laula alal qura amanu wattaqau, iman dan takwa. Minimal dalam keluarga kita, hadirin ikhwatu iman, keluarga bapak, keluarga ibu, keluarga kita semua, jadikan aman wattaqau. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, jadilah imam yang adil. Bagi seorang rakyat siap untuk menghormati terhadap imam. Dan semua saling berjalan kelindan, saling menghormat dan saling mengasihi. Jika itu, maka Allah akan berikan kebarokahan di dalam rumah tangga. Allah akan barokahkan rahmat dalam diri kita semua. Kenapa? Amanu wattaqau. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Marilah kita perbanyak doa di Id yang ini agar Allah berikan kebarokahan itu. Marilah kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Dan marilah kita perbanyak mengoptimalkan ibadah-ibadah pasca Ramadan. Karena akan kita rasakan lezatnya buah ini. Ada ibadah siam di bulan ini, yaitu 6 hari melakukan siam. Ingat, yang terbaik itu bukan banyaknya amal. Yang terbaik bukan kita terus banyak tapi nantinya tidak kita lakukan. Yang terbaik itu adalah amal yang nikreh ngereyeh. Amal yang sedikit tapi istiqomah. Kenapa? Nabi menegaskan itu. Khairul a'mal. Sebaik-baik amal yang kita lakukan bukan banyak, tapi adwamuha, dawam, istiqomah, sedikit demi sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maka setelah kita melaksanakan siam 30 hari lamanya, masuk ke bulan Syawal hari ini, boleh besok, boleh lusa, yang penting di bulan Ramadan, ikutkan 6 hari saum di bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang saum di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan kemarin, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seolah-olah kita saum selama 1 tahun penuh. Artinya teruskan perjuangan kita. Kita belum selesai, kita belum usai, saum kita belum selesai. Ada saum yang 6 hari di bulan Syawal, dan juga ada ibadah-ibadah yang lain. Kita membaca Quran, jadikan Quran sebagai bagian kehidupan kita. Jangan sampai kita membaca Quran tiap hari, Quran tidak kita baca. Jadikan bacaan harian kita, baik bacanya, baik terjemahnya, baik tafsirnya. Yang terpenting dari itu semua adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Begitupun infak, sedekah, zakat, wakaf kita, optimalkanlah. Karena nanti tidak ada manfaat harta dan anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hanya apa? Man atallah biqalbin salim. Apa yang kita miliki hari ini, jadikan sebagai wasilah. Wasilah mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena kita siap untuk menanam. Terakhir, ada sebuah kisah di mana seorang kakek-kakek di Irak, dia
harusnya memikirkan yang lain-lain, tetapi harusnya dia memikirkan tentang ibadah, tetapi beliau berpikir lebih maju daripada kita. Kakek tersebut ternyata sedang menanam pohon kurma. Kakek yang sudah mau meninggal, yang tidak lama meninggal, dia nanam pohon kurma. Kemudian ada pemuda mengatakan, bertanya, wahai kakek, kenapa kakek menanam pohon kurma sedangkan kakek sudah tua? Tidak mungkin merasakan nikmatnya buah kurma dari hasil tanaman kakek. Maka apa jawaban kakek tersebut? Kata beliau, gorosan sabikuna fa'akalna. Gorosan sabikun, orang-orang terdahulu sudah menanam pohon kurma yang kita saksikan hari ini, kata kakek tersebut. Pohon ini. Fa'akalna, kita makan dari buah ini, hasil jeripayah orang tua kita terdahulu. Afala nagrisu liyakulallahikun. Apakah kakek tidak boleh menanam pohon ini untuk nanti generasi yang akan datang? Apakah kakek tidak boleh menanam pohon ini untuk dinikmati generasi yang akan datang? Artinya apa? Banyaklah menanam. Jangan ingin manen nanti saja di hari akhir. Tanam banyak, tanam dalam kehidupan kita. Karena yakin 100 tahun kemudian saya, bapak, ibu semuanya tidak akan hadir di lapangan ini. 100 tahun yang akan datang, wallahu alam akan terjadi apa di hari nanti. Artinya wa qul i'malu, beramal dengan keikhlasan. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kita. Rasul akan melihat, kaum mukminin muslimin akan melihat amal kita dengan keikhlasan yang kita optimalkan. Semoga khutbah Id di tahun sekarang Syawal 1442 Hijriah menjadikan saksi bagi kita duduk di sini sebagai bagian daripada syiar Islam, dan semoga amal-amal ini menjadi thaqulat mawazinuh. Semoga saja kita diterima seluruh amal-amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan gelar takwa. Dengan gelar takwa kita bisa mengoptimalkan 11 bulan ke depan, dan semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan, rizki yang halalan thayyiban, dan juga kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan khatib berpesan, berwasiat, semoga kita diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.